Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film dari Jepang yang berjudul I Give My First Love to You. Film bergenre drama romantis ini rilis pada tahun 2009 dan diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Film ini juga dibintangi oleh artis cantik Mao Inoue dan Masaki Okada. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita let's go! Diceritakan seorang anak laki-laki bernama Takuma yang memiliki penyakit jantung sejak ia masih kecil. Ia memiliki seorang sahabat bernama Mayu. Ternyata, Mayu merupakan putri dari Mr. Taneda, yaitu dokter yang merawatnya. Mereka bersahabat sejak usia mereka sama-sama 8 tahun. Suatu hari, Takuma dan Mayu kecil sedang bermain dan melihat kembang api di langit. Mereka pun takjub dengan pemandangan itu. Takuma lalu berlari ke ruang dokter untuk memberitahu kedua orang tuanya. Di depan ruang dokter, ia tak sengaja mendengar percakapan Mr. Taneda dengan kedua orang tuanya. Mr. Taneda mengatakan bahwa usia Takuma tidak akan melebihi 20 tahun dikarenakan kondisi kesehatannya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Takuma sangat sedih. Tanpa diduga, ternyata Mayu juga mendengarnya. Dia pun menangis kala itu. Ternyata Takuma dan Mayu kecil telah menyukai satu sama lain. Suatu hari terlihat Mayu sedang mencari sesuatu di taman. Ternyata gadis itu sedang mencari daun semanggi berdaun 4. Konon katanya, kalau menemukan daun semanggi berdaun 4, hal itu bisa mengabulkan permintaan. Selagi mereka mencari, Takuma tiba-tiba menemukan sebuah daun semanggi yang memiliki 4 daun. Mayu seketika mendorong Takuma dan ia melakukan permohonan pada daun semanggi itu. Dengan menangis, ia meminta dan memohon agar Takuma sembuh dari penyakitnya. Dia berharap agar mereka bisa selalu bersama. Mereka pun saling mengikat janji bahwa mereka akan terus bersama dan menikah pada saat mereka dewasa nanti. Beberapa tahun kemudian, Takuma dan Mayu benar-benar menjadi sepasang kekasih. Mereka bersekolah di SMP yang sama dan juga kelas yang sama. Hanya saja di sekolah itu Takuma dikenal sebagai siswa yang cerdas. Berbeda dengan Mayu yang malas dan selalu bergantung sama dia. Namun Mayu pintar dalam bidang olahraga, berbeda dengan Takuma yang hanya bisa menonton teman-temannya. Tentu saja karena penyakitnya yang mengharuskan Takuma nggak boleh terlalu capek karena melakukan hal-hal berat. Suatu hari setelah jam olahraga, 3 orang cowok iseng menyiram tubuh Mayu hingga basah. Karena kaos olahraga yang dikenakan Mayu berwarna putih, kaos itu pun menjadi agak transparan, sehingga memperlihatkan warna bra yang dikenakannya. Mayu yang malu, ia pun berusaha menutupi dadanya. Takuma yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia menutupi tubuh Mayu dengan jas alma maternya, lalu menghajar cowok-cowok iseng itu. Tetapi Mayu malah melerai dan menampar Takuma karena ia menganggap hal itu bisa membahayakan kesehatan Takuma. Mayu kemudian membawa Takuma ke ruang UKS untuk beristirahat. Mayu selalu menangis jika memikirkan kesehatan dan tentang kematian Takuma. Takuma sadar bahwa beberapa tahun lagi dia bakal meninggal. Oleh karena itu, sebelum ia membuat Mayu sedih lebih dalam lagi, ia berniat meninggalkan Mayu terlebih dahulu. Dia memilih melanjutkan sekolah yang letaknya jauh ketika lulus nanti, yaitu SMA Shido, sebuah sekolah unggulan di Jepang di mana seluruh siswanya adalah siswa-siswi yang cerdas. Takuma yakin bahwa Mayu tidak akan mampu mengikutinya bersekolah di sana. Ya, karena kemampuan akademik Mayu yang kurang. Dengan begitu, Takuma bisa terlepas dari Mayu. Awalnya orang tua Takuma menolak niat tersebut. Karena sekolah di sana harus tinggal di asrama yang sangat jauh dari rumah. Orang tuanya takut kalau penyakit Takuma bisa bertambah parah. Namun Takuma beralasan jika ini akan menjadi pengalaman baru sebelum ia meninggal. Sampai tiba di hari kelulusan, Takuma mencari Mayu untuk melihatnya yang terakhir kali.
Namun saat bertemu, ia tak sanggup mengucapkan kata perpisahan pada Mayu karena Takuma begitu sangat mencintainya. Namun ini jalan terbaik yang harus dipilih. Di hari pertama sekolah di SMA, semua murid duduk di aula dan mendengarkan sambutan dari dewan sekolah. Acara tersebut dilanjutkan dengan sambutan dari murid baru dengan nilai tertinggi. Saat dipersilakan maju ke depan, Takuma sangat kaget bahwa itu adalah Mayu. Mayu yang dia pikir nggak bakal bisa masuk ke SMA Shido, bahkan nilainya yang paling tinggi. Saat di podium, di sana mata Mayu terus mencari keberadaan Takuma. Ketika ia melihatnya, Takuma! Mayu pun mengolok Takuma habis-habisan di depan semua orang. Baka Takuma! Ternyata Mayu tahu bahwa Takuma mendaftar ke SMA Shido karena ingin menyingkirkan Mayu dari kehidupannya. Oleh karena itu, Mayu belajar keras demi bisa masuk ke sekolah tersebut. Hingga akhirnya dia berhasil menjadi murid dengan nilai terbaik. Mayu terus mencerca Takuma, hingga akhirnya beberapa guru menyeretnya turun dari podium. Akibat peristiwa itu, seisi sekolah mengetahui hubungan mereka, dan mereka berdua menjadi terkenal di sekolah. Takuma yang ingin melakukan check up selalu diikuti oleh Mayu. Mayu selalu bergelantungan di tubuh Takuma karena saking bahagianya bisa bersama lagi dengan Takuma. Setelah selesai check up, Takuma tak sengaja bertemu dengan teman lamanya. Dia adalah seorang wanita bernama Teru. Ternyata Teru memiliki penyakit yang sama dengan Takuma. Pada pertemuan itu, Mayu terlihat sangat cemburu dengan sosok Teru. Hari-hari selanjutnya, Takuma sering mengunjungi Teru. Sedangkan Mayu di sekolah ia ditaksir oleh seorang cowok populer bernama Suzuya. Suzuya tak henti-hentinya merayu Mayu agar mau jadi kekasihnya. Namun Mayu sama sekali tidak tertarik dengannya. Padahal banyak cewek di sekolah loh yang naksir sama Suzuya. Mayu sangat setia pada Takuma. Oleh karena itu Mayu selalu bersikap dingin pada Suzuya yang selalu berusaha mendekatinya. Suzuya yang kecewa karena cintanya ditolak, ia lantas menemui Takuma untuk berbicara empat mata. Suzuya yang tahu tentang penyakitnya, ia pun meminta Takuma untuk meninggalkan Mayu. Dia berkata pada Takuma bahwa jika hubungan mereka berdua diteruskan, maka Mayu akan sedih dan menderita setelah Takuma meninggal. Mendengar hal itu, ia pun tampak merenung. Esok harinya Takuma kembali menjenguk Teru di rumah sakit. Dia hanya merasa kasihan dengan Teru karena mereka berdua memiliki masalah hidup yang sama. Teru yang sudah lama kesepian, tiba-tiba dia ingin merasakan ciuman pertamanya. Karena umurnya tidak lama lagi, ia juga ingin merasakan dicium oleh lelaki sebelum ia mati. Namun Takuma hanya diam karena tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Teru mendekat dan mencium Takuma. Teru berkata bahwa itu adalah ciuman pertama selama hidupnya. Sementara itu Mayu terus mencari Takuma yang menghilang seharian. Saat mereka bertemu, Takuma mengambil kesempatan ini untuk putus dengan Mayu. Takuma langsung jujur pada Mayu kalau dia habis berciuman sama Teru. Ya, meskipun itu bukan kemauan dia. Mendengar hal itu, Mayu menjadi sangat kecewa dan mereka pun akhirnya putus. Kini hubungan mereka berdua menjadi sangat dingin, bahkan mereka tidak saling sapa saat bertemu. Namun dibalik itu semua, ternyata Mayu masih mempertahankan rasa cintanya untuk Takuma. Di sisi lain, Takuma berniat menjenguk Teru untuk yang kesekian kalinya. Namun sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh kabar kematian Teru. Ternyata Teru meninggal selepas mereka berciuman di hari sebelumnya. Takuma yang shock, ia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Sambil kesakitan, ia juga memanggil nama Mayu. Karena merasa bersalah pada Mayu, Takuma menantang Suzuya untuk duel lari 100 meter. Takuma bertaruh bahwa jika ia kalah, maka Mayu akan menjadi milik Suzuya. Namun jika Suzuya yang kalah, maka dia harus berjanji tidak akan mendekati Mayu lagi. Mereka berdua akhirnya beradu lari 100 meter di lapangan sekolah. Namun tanpa diduga, Takuma akhirnya menang dari Suzuya.
Sejak saat itu Suzuya benar-benar berhenti mendekati Mayu. Malam harinya Takuma mendatangi Mayu lagi dan mengajaknya berkencan. Mayu yang merasa mereka sudah putus, ia pun tak kuasa menolak ajakan Takuma. Di hari itu mereka berdua menikmati indahnya malam dan melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan. Esok paginya di sekolah, Takuma mengajak Mayu membolos untuk mengunjungi makam Teru. Saat akan melompat pagar, tiba-tiba Suzuya datang dan mengajak mereka untuk berteman. Ternyata Suzuya benar-benar berhenti mendekati Mayu. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar di luar sekolah. Mereka bertiga akhirnya melompat dari pagar sekolah. Takuma dan Mayu mengunjungi makam Teru, sedangkan Suzuya ingin menemui pacarnya. Namun tanpa diduga, hari itu Suzuya mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan dia koma. Di rumah sakit, dokter memberitahu Takuma dan kedua orang tuanya bahwa ada korban kecelakaan yang memiliki kartu donor jantung. Namun dokter merahasiakan siapa nama calon pendonor itu. Takuma pun menangis senang mendengar hal itu. Tak terkecuali kedua orang tuanya dan juga Mayu. Namun ketika ia tak sengaja mengetahui bahwa calon pendonor itu adalah Suzuya, Takuma langsung menolak untuk transplantasi jantung. Apalagi dia tahu bahwa Suzuya masih dalam keadaan koma dan belum meninggal. Takuma tak mau mengambil kehidupan temannya sendiri demi menyelamatkan hidupnya. Suzuya yang sedang sekarat terlihat mengeluarkan air mata dan tangannya sedikit bergerak. Karena hal itu, keluarganya akhirnya mencabut izin mendonor jantung Suzuya. Karena mereka percaya bahwa Suzuya masih bisa hidup. Singkat cerita, hal yang ditakutkan keluarga Takuma dan Mayu akhirnya terjadi. Takuma tiba-tiba pingsan di kamar asramanya. Detak jantungnya sangat lemah dan hampir berhenti. Mayu yang sangat sedih dan menangis melihat kondisi Takuma. Dia bahkan sampai bersimpuh dan memohon kepada ibu dan kakek Suzuya agar mereka bersedia mendonorkan jantung Suzuya. Tapi permohonan Mayu tidak bisa dikabulkan oleh pihak keluarga Suzuya. Karena mereka percaya jika Suzuya akan kembali sehat walau kondisinya sekarang sedang koma. Mereka pun mencoba menghibur Mayu dan mengatakan bahwa keajaiban itu pasti ada. Di sisi lain, Takuma dalam kritisnya meminta permohonan kepada dewa dari daun semanggi. Dia meminta agar diberi waktu sedikit lebih lama untuk bahagia dengan Mayu. Di koridor rumah sakit, Mayu menangis sendiri meratapi nasib Takuma. Saat dia kembali ke ruang rawat, Mayu sangat terkejut karena tidak menemukan Takuma di tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba Takuma keluar dari kamar mandi. Dia memakai jaketnya, kemudian mengajak Mayu untuk keluar jalan-jalan. Awalnya Mayu khawatir dengan kondisi Takuma. Namun karena Takuma terus meyakinkan, Mayu dengan terpaksa mau mengikutinya. Mereka berdua pergi ke taman hiburan dan bersenang-senang. Bahkan Takuma memaksa dan mengajak naik roller coaster yang mana hal itu bisa membahayakan kesehatannya. Mereka menikmati waktu seharian di taman bermain, melihat pertunjukan lumba-lumba hingga makan siang bersama. Di akhir senja, Takuma dan Mayu mengunjungi bukit di mana mereka menemukan daun semanggi berdaun empat. Di bukit itu, Takuma mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyerahkannya kepada Mayu. Mereka pun berciuman, dan terlihat hari itu mereka sangat bahagia. Setelah melewati hari bahagia itu, kondisi Takuma kembali memburuk. Dan benar saja, ternyata itu adalah hari terakhir Takuma untuk bahagia dengan Mayu. Mayu merasa terpukul dan tak percaya. Dia keluar dari ruang rawat Takuma dan menyendiri. Mayu kemudian membuka amplop yang sudah diberikan oleh Takuma sebelum dia meninggal. Ternyata Takuma kecil sudah menulis surat wasiat yang selalu dibawanya ketika dia pergi. Di dalam kertas itu terdapat gambar dua anak dan setangkai daun semanggi berdaun empat. Takuma menulis doa untuk semua orang yang dicintainya. Takuma memohon agar mereka merelakan kepergiannya dan hidup dengan bahagia. Mayu tersenyum miris setelah membaca tulisan Takuma kecil.
Dia tak kuasa menahan tangis karena kini Takuma telah pergi meninggalkannya. Di akhir cerita, Mayu mewujudkan mimpi yang dulu pernah ia ucapkan bersama Takuma. Mayu mengenakan pakaian pengantin sambil memeluk toples berisi abu Takuma. Mayu tak menyesal dengan apa yang telah terjadi. Ia berharap di kehidupan selanjutnya dia akan kembali dipertemukan dan jatuh cinta lagi pada Takuma. Ratu Nobar pamit ya guys. Bye-bye.